Pemirsa, ini harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia di awal pekan, di awal tahun, di bulan pertama tahun ini cenderung tertekan dan bergerak mendatar. Likuiditasnya disebut-sebut turun hingga separuh lebih. Hampir diperkirakan susah untuk naik hingga menembus level psikologis 7.000. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab melambatnya penguatan indeks ini? Kita akan membahasnya bersama investment analyst PT Shailendra Capital, Randy Wijaya. Pak Randy, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leonard. Ya, Pak Randy, di awal tahun sebetulnya indeks kita lihat sudah sempat menyentuh hampir 6.900 ya. Ini saya melihat chart year to date, Pak. Tapi di perjalanan waktu sempat turun ke 6.600-an atau bahkan 6.584 dan sekarang sudah kembali menjelang 6.900. Sekarang sudah kena. Pertanyaannya, kenapa kemudian penguatan yang terjadi di awal yang hanya beberapa hari itu kemudian langsung diikuti pelemahan, Pak Randy? Ya, kalau mungkin kita melihat performa IHSG di awal tahun ini sebenarnya mungkin berkaitan dengan kinerja di tahun lalu juga gitu. Memang sepanjang tahun 2022 kalau kita lihat kinerja IHSG di-compare dengan mungkin indeks di regional, bisa dibilang IHSG menjadi salah satu yang memiliki performa terbaik sepanjang tahun lalu gitu. Jadi basically bisa dibilang untuk market-market regional ini lebih underperform ya dibandingkan IHSG di tahun lalu gitu. Sehingga di awal tahun mungkin investor juga melihat bahwa valuasi IHSG ini udah cenderung lebih mahal dibandingkan dengan peers gitu, sehingga investor-investor asing juga cenderung berpindah ke market yang secara valuasi cenderung lebih menarik seperti itu. Ya, kalau kita lihat di awal tahun ini sempat ada di akhir tahun lalu, Pak Randy, saya ingat akhir tahun sampai awal-awal tahun ini sempat ada koreksi cukup lumayan di saham sektor perbankan. Big caps itu Bank Mandiri, Bank BRI, BCA, itu semua koreksi. Tetapi kalau kita lihat 1-2 hari belakangan rebound terjadi dan ini disebut-sebut juga masih akan tetap menguat lagi. Beberapa investor bingung karena melihat sebetulnya harga sekarang itu mendekati harga tertinggi sepanjang umur, all time high. Kalau Anda lihat sektor perbankan ini seperti apa ya Pak Randy? Apakah memang masih bisa menjadi penopang indeks atau justru harus hati-hati? Ya, kalau kita lihat untuk sektor perbankan sebenarnya penurunannya memang bisa dibilang wajar begitu ya, karena tahun lalu kita banyak mendapatkan net foreign inflow dan itu mostly larinya ke sektor perbankan, yaitu bank-bank besar karena market cap yang jauh lebih besar dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Jadi itu biasanya menjadi pilihan utama investor asing, sehingga ketika kemarin mereka juga pull out dari market kita, sebenarnya itu juga menjadi saham yang paling terkoreksi gitu ya, bisa dibilang sepanjang penurunan kemarin. Nah, Ya. apakah kenaikan ini masih bisa berlanjut? Kalau kita lihat dari potensi tingkat suku bunga acuan yang juga relatifly dari BI ya, kita lihat stance-nya lebih untuk menahan atau cenderung turun, sebenarnya ini justru akan lebih positif juga untuk sektor perbankan, karena mungkin nantinya biaya bunga yang perlu dikeluarkan perbankan bisa lebih turun dan kinerjanya bisa membaik di tahun 2023. Oke, jadi kalau melihat penguatan sektor perbankan, big caps banking sekarang ini, apakah itu artinya investor boleh kembali mengoleksi, Pak, boleh mulai beli lagi, atau yang sudah profit sebaiknya profit taking saja? Oke, kalau misalkan kita melihat indeks secara keseluruhan, sebenarnya kita lihat memang untuk di semester 1 2023 ini yang akan perform cenderung lebih selektif gitu ya. Kalau kita lihat perbankan, memang saat ini salah satu faktor pendukungnya adalah rilis laporan keuangan juga yang kita lihat memang sangat bagus gitu ya pencapaiannya di sepanjang tahun 2022. Jadi ini menjadi katalis positif buat sektor perbankan. Namun secara indeks in general kita lihat sepanjang semester 1 ini akan cenderung lebih sulit gitu, karena memang tadi yang saya sebutkan bahwa valuasi juga sebenarnya bisa dibilang tidak terlalu murah ya untuk IHSG saat ini gitu. Jadi memang kenaikan sahamnya cenderung lebih selektif gitu. Jadi kalau untuk pasar sahamnya sendiri, in general kita lihat mungkin di semester 2 2023 akan jauh lebih baik seperti itu. Jadi boleh masuk atau tahan dulu, Pak, untuk banking? Kalau banking kita lihat mungkin untuk saat ini bisa dicicil perlahan ya, gitu, karena memang kinerja masih cukup baik dan 2023 juga potensi masih akan bertumbuh dengan cukup oke. Oke, bicara investor asing, Pak, di Bursa Efek Indonesia kan sebenarnya sudah in terms of value atau porsi dana yang dimasukkan sudah kalah ya dibandingkan investor domestik. Tetapi kita sering merefer atau mengacu ke situ dan data menunjukkan year to date di 2023 ini
investor asing masih tercatat net outflow Pak, sekitar 3,7 Iya. triliun rupiah. Apakah ini artinya memang untuk saat ini akhirnya kita melihat harga saham dan indeks harga saham gabungan benar-benar ditentukan oleh sentimen domestik saja atau seperti apa Pak Randy? Ya, kalau kita lihat dari profil investor, memang sebenarnya bisa dibilang untuk investor asing cenderung kecil gitu ya. Cuma kalau kita lihat untuk profil investor domestik, sebenarnya juga mungkin mayoritas itu banyak juga yang dari segi horizon investasinya cenderung lebih pendek gitu. Mm, Sehingga ketika udah naik cukup sekian persen, mereka akan lepas dan lain sebagainya. mm, Jadi itu sebenarnya memicu juga penguatan indeksnya kurang sustainable gitu. Nah, terbatas ya. betul, kalau Mm, investor asing ini kita lihat sebenarnya ketika mereka masuk, kecenderungannya mereka akan tahan dalam waktu yang cukup panjang, ya. sehingga kenaikannya akan lebih sustainable gitu. Jadi makanya kalau kita lihat, kalau memang investor asingnya masih net outflow, ini akan cenderung agak sedikit lebih berat ya untuk IHSG untuk mencatatkan kenaikan yang sustainable ke depan. Oke, kalau kita lihat rupiah, Pak Randy, ini kan beberapa hari belakangan menguat lumayan banyak ya dari 15.200 300-an, sekarang kita melihat rupiah di 14.900-an. Ada yang mengatakan bahwa ini terjadi karena investor asing itu mulai masuk ke pasar modal Indonesia tapi ke pasar obligasi, Pak. Ini terlihat dari yield obligasi pemerintah Indonesia, baik yang dinominasi rupiah maupun dolar, itu yieldnya turun 30, hampir 30 dan hampir 15 points dari awal tahun. Anda lihat seperti itu yang membuat juga perdagangan saham di Bursa Efek jadi lebih sepi atau ada faktor lain Pak Randy? Ya, kalau kita lihat memang sebenarnya itu bisa menjadi salah satu faktor gitu. Kenapa? Karena kalau kita flashback ke tahun 2022, pasar saham kita mendapatkan net inflow dari dari investasi asing. Tapi kalau kita lihat pasar obligasi juga net outflow besar-besaran ya sepanjang tahun 2022 gitu. Jadi kita lihat memang sebenarnya untuk saat ini dengan kondisi makroekonomi sebenarnya masih stabil. Namun kalau kita lihat pertumbuhan kinerja dari sisi emiten sebenarnya diekspektasikan agak sedikit lebih cenderung flat atau turun gitu, karena kan tahun lalu kita bagus banget ya dari Ya, sektor energi dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat investor asing juga cenderung lebih memilih ke pasar obligasi untuk saat ini gitu, karena memang dari sisi rupiah kita juga sudah lebih stabil, terus juga mungkin tingkat inflasi ya, kita juga masih cenderung terjaga. ya. Jadi makanya pasar obligasi terlihat lebih menarik gitu untuk saat ini. Mungkin memang kelihatan makanya di awal tahun ini dari pasar saham asingnya cenderung net outflow dan pasar obligasi net inflow seperti itu. Di tengah kondisi yang tidak terlalu banyak sentimen untuk memperkuat indeks atau katakanlah menembus level psikologis 7.000 bulat begitu kalau kata pelaku pasar Pak Randy, apakah masih ada sektor yang bisa memberikan potensi keuntungan bagi investor di saham di Bursa Efek Indonesia saat ini? Ya, kalau kita lihat mungkin yang ini akan cenderung selektif memang karena kita perlu melihat mungkin rilis kinerja laporan keuangan yang berpotensi akan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu. Mungkin beberapa sektor yang cenderung defensif kayak perbankan kita lihat di sini kan memang terbukti rilis laporan keuangan sampai di Desember masih bagus. Terus juga mungkin sektor-sektor seperti consumer yang tahun lalu di mana kenaikan harga komoditas itu cukup memakan margin keuntungan. Nah, di sini kita lihat dengan normalisasi harga komoditas, sektor ini akan cenderung terdukung juga gitu, mendapatkan katalis positif. Jadi mungkin sektor-sektor consumer juga masih cenderung menarik gitu ya. Cuma untuk sektor energi yang mungkin tahun lalu udah cukup tinggi kenaikannya, plus juga kenaikan dari sisi kinerja kayak laba bersih juga sangat signifikan kita lihat di tahun lalu, mungkin akan cenderung lebih dijauhi oleh investor gitu, karena sebenarnya dari segi valuasi juga mungkin sudah kurang menarik karena kinerjanya akan cenderung lebih flat ataupun turun seperti itu. Berarti untuk energi untuk saat ini atau tahun ini rekomendasinya overweight begitu ya Pak? Kalau untuk energi kita cenderung lebih underweight ya, karena lebih agak Oh berhati-hati malah karena kita underweight ya? perlu melihat, iya, karena kita lihat dari segi harga komoditasnya cenderung mengalami normalisasi gitu. Artinya pertumbuhan yang kita capai di tahun 2022 mungkin tidak akan terulang di tahun 2023. Ya, di tahun ini diperkirakan suku bunga Bank Indonesia mungkin kalaupun masih naik hanya sampai ke 6% Pak untuk BI 7 days reverse repo rate. Kalau Anda lihat itu kan berarti tidak ada lagi insentif yang bagus atau banyak untuk saham-saham sektor perbankan. Bagaimana Pak Randy? Iya, sebenarnya kalau untuk dari si sektor perbankan akan lebih mendapatkan katalis positif kalau ada penurunan
dari tingkat suku bunga acuan gitu ya, karena Iya. biasanya kan deposito ini akan cenderung turun sehingga biaya yang dikeluarkan oleh bank menjadi lebih minim seperti Mm-mm. itu. Jadi kalau kita lihat dengan stance BI yang memang kenaikan suku bunganya bisa dibilang sudah lebih terbatas, Mm-mm. bahkan ada potensi untuk turun, ini akan lebih positif gitu ke sektor perbankan di tahun ini, di mana mungkin dari segi margin keuntungan perbankan itu bisa expand dibandingkan dengan tahun 2022. Baik, di kondisi terakhir Pak, di kondisi sekarang strategi investor saham itu sebaiknya apa? Apakah tunggu saja, buy on weakness saja, atau mungkin masih bisa hit and run begitu untuk beberapa saham yang bisa ditradingkan Pak? Ya, kalau kita lihat mungkin untuk sektor-sektor yang lebih defensif ini bisa mulai dikoleksi gitu ya, terutama kayak tadi consumer, Mm-mm. mungkin saham-sahamnya seperti ICBP dan juga mungkin ada Mayora di sana. Mm. Nah, itu yang kita lihat kinerjanya masih akan berpeluang baik ke tahun 2023 Mm. gitu. Sedangkan untuk mungkin yang lainnya seperti mungkin energi atau komoditas mungkin bisa dijauhi terlebih dahulu gitu, karena kita lihat memang dari harga komoditasnya masih cenderung mengalami normalisasi gitu. Jadi ini agak cenderung harus lebih berhati-hati dan memang kenaikan dari saham-saham di sepanjang semester 1 ini akan sangat selektif gitu ya. Mungkin dari rilis laporan keuangan yang akan menjadi analis positif gitu. Baik, kita akan ikuti pergerakan saham atau Bursa Efek Indonesia ini seperti apa. Untuk saat ini terima kasih investment analyst PT Shailendra Capital, Randy Wijaya. Terima kasih Pak Randy, selamat pagi. Selamat pagi.